Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur Priambodo dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan NIM 2019-870077, Prodi Pendidikan Olahraga. Yang pertama adalah gerakan pembaruan dalam Islam. Periode 1800 Masehi dan seterusnya adalah zaman kebangkitan bagi umat-umat Islam ketika Mesir jatuh ke tangan bangsa Perancis. Serentak mengagetkan sekaligus mengingatkan umat Islam bahwa ada peradaban yang telah mengalami kemajuan, yaitu di Eropa, dan merupakan ancaman bagi Islam, sehingga menimbulkan keseharusan bagi raja-raja Islam dan pemuka Islam itu melakukan pembaruan dalam Islam. Ironis memang, karena dalam kenyataannya, selain pengaruh modernisasi yang kuat dari luar, kondisi internal umat Islam sedang mengalami kemunduran. Hal ini berakibat pada jalannya gerakan-gerakan pembaruan. Dalam perjalanannya, pembaruan Islam mengalami perbedaan pandangan tentang bagaimana menyikapi dan menindaklanjuti pembaruan dan atau modernisasi dalam Islam. Hal ini menyebabkan munculnya istilah kaum modernis dan kaum tradisionalis. Basis Islam tradisional. Masyarakat kaum muslim perlahan berubah sejalan dengan makin bebasnya perkembangan ideologis, hukum, dan lembaga-lembaga negara. Terjadinya dua sudut pandang yang berbeda, yaitu kaum modern dan kaum tradisionalis. Lambat laun dapat disatukan pandangan, yaitu bahwa yang dimaksud dengan pembaruan dalam Islam bukan mengubah Al-Quran dan hadis, tetapi justru kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam utama, dengan pengalaman yang murni tanpa terkontaminasi latar belakang berdiri dan tujuan Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, November 1912, oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis. Kemudian dikenal dengan Ki Haji Ahmad Dahlan. Organisasi Muhammadiyah lahir sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat Islam di Indonesia. Umat Islam melaksanakan ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi murni dilaksanakan berdasarkan Al-Quran dan tuntutan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hal ini, Ki Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali ke tuntunan Al-Quran dan hadis secara murni. Perubahan yang coba dilakukan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan selanjutnya dikenal sebagai pembaruan pemikiran Islam, yang intinya adalah pemikiran untuk memahami ajaran Islam sesungguhnya menurut Al-Quran dan hadis. Qadariyah, anggaran dasar AD atau ART Muhammadiyah. Pada awalnya berdiri AD atau ART Muhammadiyah sudah disusun oleh Ki Haji Ahmad Dahlan beserta para murid dan sejawatnya. AD atau ART hanya terdiri dari pasal-pasal dan ayat-ayat sebagai batang tubuh dan belum ada muqadimah atau pembukaan. Dalam AD atau ART tersebut hanya termuat hal-hal yang bersifat teknis tentang organisasi Muhammadiyah seperti nama organisasi, lambang kedudukan, dan lain-lainnya. Selama bertahun-tahun sejak berdirinya para pemimpin dan warga Muhammadiyah secara organisasi belum mempunyai dokumen yang memuat prinsip-prinsip, cita-cita, serta pemikiran-pemikiran mendasar dari pendiri organisasi Muhammadiyah. Sejarah perumusan Muqaddariyah, anggaran dasar Muhammadiyah. Setelah melewati beberapa periode kepemimpinan
baru pada masa kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo 1943 sampai 1953. Dimulai upaya untuk menyusun Mukodorima AD atau RT Muhammadiyah. Mukodorima ini disusun untuk memenuhi kebutuhan mengatasi problem dalam Muhammadiyah, berupa mulai dirasakan pengaburan semangat pejuang-pejuang di kalangan anggotanya. Itu terlihat dari fenomena mulai terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa atau ruh Muhammadiyah oleh kepentingan-kepentingan duniawiyah. Tentu yang merasakan adalah jajaran pemimpin dan kader yang saat itu aktif, serta mampu melihat gejala tersebut di internet persyarikatan. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya Mukodorima anggota dasar ini disahkan pada tahun 1951 dan memuat 7 pokok pikiran. Kepribadian Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakan ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditunjukkan kepada dua bidang perseorangan dan persyarakatan. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan. Kepada yang telah Islam bersifat pembaruan, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Dan yang kedua, kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar bidang kedua ialah kepada masyarakat bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan ke semuanya. Itu dilaksanakan dengan dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah semata. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara masing-masing yang sesuai Muhammadiyah, menggerakkan masyarakat menuju tujuan ialah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yaitu yang terakhir, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah Haji Muksin Rowi, Bendahara BPH IBM Bekasi, yang mengungkapkan bahwa matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah, faham agama menurut Muhammadiyah, dan misi kemuhammadiyahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.